Saudara-saudari terkasih, jumpa kembali dalam Lilin Sabda Selasa 23 April 2024. Bacaan akan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai ayat 30 dengan tema Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Mari kita baca beberapa ayatnya. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injil Yohanes sudah berkali-kali mengadakan yang namanya tanda atau mukjizat. Sebelum bab 10 ini sudah ada beberapa mukjizat atau tanda yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Misalnya mengubah air menjadi anggur dan sebagainya. Jadi Yesus sudah memberikan tanda-tanda yang nyata bahwa beliau adalah Mesias yang dijanjikan kepada umat Israel. Tetapi sayangnya orang-orang Yahudi sebagian besar yang mengetahui kehidupan Yesus saat itu malah masih bertanya-tanya, apakah sungguh Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan mereka? Mengapa orang-orang Yahudi berpikir seperti itu? Karena bagi orang Yahudi, Yesus itu tidak masuk dalam gambaran mereka tentang Mesias yang jaya secara militer, tentang Mesias yang akan memimpin mereka dalam pemberontakan melawan kaum penjajah Romawi dan sebagainya. Nah, Tuhan Yesus mengkritik kebimbangan hati orang-orang di sekitarnya dengan mengatakan, "Ya, kalau kalian mau melihat siapa diri saya, cukup melihat karya-karya yang sudah dan sedang saya kerjakan." Tetapi sayangnya orang-orang Yahudi sebagian besar masih tidak mau percaya. Nah, untuk menjadi orang yang percaya lalu apa syaratnya? Ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku." Jadi ada 3 hal di sini. Domba-domba mendengar Tuhan, kemudian dikatakan mengenal Allah, mengenal domba-domba, ya, dan domba-domba mengikuti Yesus. Namanya mengikuti itu kita menempatkan diri kita di belakang, ya kan? Nah, masalahnya dalam hidup kita seringkali kita menempatkan diri kita itu di depan Tuhan. Artinya apa? Saya yang harus diikuti, ya, kehendak saya yang harus terjadi. Padahal identitas seorang murid itu pengikut, dia berjalan di belakang atau setidaknya dia berjalan mengiringi yang diikuti. Maka saudara-saudari, mari kita melihat diri kita. Apakah kita seringkali jatuh ke dalam kesalahan klasik, yaitu apa? Kita merasa diri menjadi pengikut Kristus,
tapi kita menempatkan diri di depan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Semoga kita berubah menjadi pribadi yang lebih lemah lembut dan lebih rendah hati, mengikuti teladan Sang Gembala Agung kita. Keluarga Kudus memberkati dan rahmat Allah menguatkan kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.